yakin penyidik KPK tidak akan sulit menemukan unsur pidana di dalam pelaksanaan Formula E ini. Saya berharap KPK akan fokus kepada landasan-landasan hukum pelaksanaan Formula E ini, yang kemudian landasan hukum tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan terhadap tata kelola keuangan pemerintahan daerah. 560 miliar untuk balapan Formula E. Bayangin, bahkan di negara-negara lain, di Monaco misalnya, untuk komitmen fee Formula E cuma 18 miliar. Kita 560 miliar. Dan Ahmad Saroni bilang nggak pakai duit APBD. APBD itu jelas-jelas perampokan APBD yang manfaatnya nggak ada sama sekali buat masyarakat Jakarta. Kenapa? Karena alokasi anggaran menggunakan APBD. Jumlahnya lumayan fantastis, 1 triliun lebih. Gitu. Coba kalau 1 triliun lebih itu dialokasikan untuk persoalan-persoalan pengentasan persoalan Jakarta, saya kira manfaatnya akan lebih jauh. Per bulan itu sekitar 40 sampai 45 M, Pak. Per bulan. Jadi mau buka mau nggak buka, kita harus spend sekitar 40 sampai 45 M, Pak. Anggarannya juga besarnya 334 miliar. Bagaimana mekanisme untuk Ancol mengembalikan pinjaman Bank DKI? Kalau bicara masalah Ancol, saya dulu pembela Ancol kok. Kalau itu uangnya lu dipinjam dari Bank DKI yang 1,2 itu buat trek formula, gua akan laporkan, Pak. Audit BPK, Anies sudah bayar hampir 1 triliun untuk Formula E yang belum ada bangunannya. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK DKI Jakarta mencatat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E di atas penyelenggaraan acara olahraga tersebut senilai 53 juta pound sterling Inggris atau setara dengan 983,31 miliar pada 2019 sampai 2020. Berdasarkan penelitian transaksi keuangan terkait penyelenggaraan Formula E, diketahui pembayaran yang telah dilakukan kepada FEO adalah senilai GPB 53.000 atau setara dengan 983,31 miliar rupiah, tulis BPK dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD 2019. Dari temuan ini, BPK DKI Jakarta menilai Jakpro selaku perwakilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal dalam melakukan renegosiasi dengan pihak FEO, di mana harapan bernegosiasi kerjasama dan status pendanaan yang telah disetorkan. Menurut BPK, kondisi ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga dengan PPP nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah tak ketinggalan juga. Belum tepat menurut PP nomor 18 tahun 2007 tentang pendanaan keolahragaan dan peraturan gubernur nomor 83 tahun 2019 tentang penugasan kepada PT Jakarta Propetindo atau Perseroda dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E. Giring PSI membantai Anies Baswedan tanpa menyebut nama. Giring dengan sengaja menggiring opini di hadapan kader PSI dan depan Presiden Joko Widodo bahwa Anies Baswedan adalah gubernur yang tidak becus bekerja sampai dipecat oleh Pak Jokowi. Merespon ini, Anies Baswedan kepanasan, keringat dingin dan bereaksi sesuai dengan naturnya yang radikal. Dan apa-apa membawa agama, serangan Giring ke Anies ini tepat. Ada 2 hal yang diserang dan dihajar oleh Giring kepada Anies dan mendarat telak menghancurkan Anies. Pertama, Giring mengatakan kelemahan Anies yang paling ultimat adalah urusan kerja. Untuk urusan kerja, kita tahu manusia bernama Anies ini adalah sosok gubernur terbodoh. Sepanjang sejarah peradaban manusia, dia tidak bisa bekerja. Apa yang Giring katakan soal kerjaan di DKI ini sungguh nyata adanya. Giring tidak menyebut urusan apa saja, tapi tidak tahu bahwa begitu banyak kalau mau di list